siapa aja yang kumpul kata Rasul fi baitin min buyutillah, terlebih berkumpulnya itu di salah satu rumah Allah, bisa masjid, bisa mushola, bisa majlis taklim, bisa rumah. Jadi kalau ada orang yang kumpul, kemudian dia itu apa? Baik di mushola, masjid ataupun di rumah, yatluna kitab Allah. Mereka itu orang yang kumpul yang tadi ngebaca Al-Quran. Boleh baca Al-Quran berarti? Tahlil termasuk baca Quran. Surah Yasin termasuk baca Quran. Udah kumpul ya. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dia udah baca Quran, dia saling belajar. Ini nih kita saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinatu. Orang-orang yang begitu tuh, yang kumpul, yang baca Quran, yang belajar, nazalat alaihimus sakinah, itu bakal turun di majlis itu yang dia lagi berkongkok, tapi kongkoknya baca Quran. Apa as-sakinah itu? Ketenangan. Benar nggak nih? Ngerasa tenang nggak nih? Ya Rasul yang bilang, alhamdulillah. Kalau kacau-kacau, galau-galau, lagi susah, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kepala umat butuh hiburan, jangan jauh-jauh dari datang majlis datang nih. Malam ini mana pengajian? Cari di kampung sendiri nggak ada, cari kampung yang mau. Kata Ustaz itu, kalau kita kumpul baca Quran ngaji, hati bakal tenang. Cari di belakang. Pas banget di mana? Di kampung kita nggak ada, cari sama di Bugis. Ya, nggak ada mau di Bugis, terus Melayu nggak ada juga. Yang jalan Mangkana, Mamaun, Mangkana lagi kesepian. Ya, Pak ini nggak ada pengajian. Jadi kita lurus aja deh. Alhamdulillah diberikan ketenangan. Tenang apa? Wa rahmah. Selain ketenangan itu maksudnya ketenangan apa? Ketenangan hati. Mesin motor kalau dipakai terus bobrok atau bobrok, motor yang keren banget ya. Wah, Maun mesin jahit 24 jam mesin jahit nggak nggak berhenti. Bukan mesinnya doang yang goblok orangnya juga. Masya Allah, benar ya? Hati juga begitu. Kalau hati kita itu dibuat mikir mulu, nggak dikasih buat dia itu diem sejenak, lama-lama rusak hati itu. Terus kalau atau mesin dijandani itu rusak, kalau nggak tinggal. Nah, hati juga begitu. Kalau hatinya udah rusak, kalau didandani, kalau rusak ditepini, makin bohong. Hati begitu, butuh tenang, butuh obat. Apa obatnya? Majlis zikir. Zikir ini juga yang disyariati. Majlis ilmu. Kemudian selain dapat ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, bakal diturunin rahmat kepada siapa? Itu yang mereka pada ngaji tadi, yang lagi pada ngaji. Bahkan rahmat itu
kita kecepretan itu. Bahkan bukan musola ini dong, musola yang lain kecepretan. Yakin nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Orang tua kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang gelisah hatinya, sedang banyak masalah, turun rahmat dari Allah ke musola suatu hasanah, kecepretan dia bakal hatinya tenang, yang sakit jadi baik. Insya Allah itu maha tahu, bisa aja sakit kita ini itu mengandung hikmah, mengandung husnuzon, berpikir baik kepada Allah. Kemudian selain ketenangan dan rahmat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicatat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu. Kalau udah dicatat oleh Allah sebagai orang bertakwa, bakal dicintai. Kalau udah dicintai, pasti yang namanya orang dicintai dipikirin terus. Pasti kalau yang namanya orang udah dicintai dikasih hidup hidup enak bukan berarti hartanya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, bukan. Bahagia hatinya meskipun makan sama alat dunia dan akhir, insya Allah. Makanya kagak ada sedikit pun kerugian yang kita dapatkan ketika kita ada di majlis ilmu. Makanya disunahkan itu perbanyak ketika lagi mengaji istighfar, astagfirullah. Dalam hati aja, astagfirullah. Nggak istighfar, subhanallah, berkah subhanallah. Nggak subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah. Oh, jangan gini-gini. Jangan pelan-pelan juga, subhanallah. Nanti ketiduran. Tidak. Hadirin jamaah sekalian, itu biar kita semangat buat hadir di majlis ilmu insyaallah. Melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai tentang makruh. Kemudian tentang makruhnya wudu kita sudah selesai, dan insyaallah sekarang kita masuk ke bab an-niyat. Bismillah.